Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal jinna wal insa illa liya'budun wa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada, alhamdulillah, summa alhamdulillah, pagi ini kita jumpa lagi di Talim Angkasa seperti biasa. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita nikmat sehat walafiat, Allah tambahkan Amin ya lurus Allah. hingga kita dapat mensyukurinya dengan cara mengerjakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Amin ya rabbal alamin. Bacaan kita 225 jilid 1 Syarahus Salikin. Faslun fi bayanil wirdil khamisi ma ba'da sholati zuhri ilal asri. Itu. Ya, lembar sebelah kiri di tengah. Faslun fi bayanil wirdil khamisi ma ba'da sholati zuhri ilal asri. Gitu bacanya. Ini satu pasal pada menyatakan wirid yang kelima, yaitu kemudian daripada sholat zuhur hingga waktu asar. Jadi apa yang kita lakukan kalau kita sudah sholat zuhur sampai waktu asar. Dan disunatkan di dalam waktu itu i'tikaf di dalam masjid serta masghul dengan zikrullah. Jadi kalau udah habis sholat zuhur, yang sholat di masjid jangan pulang lagi sampai datang waktu asar. Ngapain? Masghul artinya sibuk dengan zikrullah dan segala bagi daripada kebajikan. Apa aja deh pokoknya di dalam masjid itu sambil kita niat i'tikaf, kita zikrullah, kita baca Quran, apa yang kita baca sampai datang waktu asar. Dan jikalau di rumahnya itu sejahtera bagi agamanya dan terlebih himpun segala hikmatnya yang terlebih hadir, artinya di dalam berbuat ibadah di rumahnya itu afdol. Ini bagi mereka yang di rumahnya mungkin terganggu, di masjid aja deh. Tapi kalau di rumahnya sepi, di rumahnya udah nggak banyak yang ganggu, silakan di rumah lebih afdol juga. Sholat di masjid jamaah, kemudian dia pulang ke rumah, dia tidak tidur tapi dia lanjut dengan berzikir. Gitu caranya. Ini bagi mereka yang tentunya sejahtera rezekinya di rumah, dia nggak perlu lagi kemana-mana. Tapi kalau yang masih cari duit, masih gojek, masih kerja ya di pabrik, di kantor, di perusahaan, lah dia mesti balik. Habis sholat zuhur balik ke perusahaan, balik ke kantor. Kalau enggak, dicariin sama atasannya. Ini bagi mereka yang sudah nganggur, yang sudah pensiun, apa yang baik dilakukan dari zuhur sampai asar? Ya zikir. Bila perlu di masjid, dia tidak pulang. Duduk, baca Quran, dan seterusnya. Sampai nunggu waktu asar datang. Tidak ada waktu yang terbaik menunggu seseorang kecuali menunggu waktu sholat. Dari waktu sholat yang satu dengan sholat yang berikutnya.
Kalau kita nunggu lagi janji mau pergi, biasanya lama banget. Lama banget ini orang. Ngapain dulu sih? Tadi udah janji jam 8, udah siap. Ini udah jam 9, belum juga kelihatan mata hidungnya. Oh, mata hidungnya belum kelihatan. Kan gitu biasanya kita. Tapi kalau kita menunggu waktu, dari waktu ke waktu itu indah. Nggak ada rasa lama, apalagi kalau kita isi dengan wirid. Wah, saya membaca tahlil 10.000 nih. Waduh, itu nggak terasa lama. Belum cukup 10.000, tahu-tahu udah datang waktu asar. Itu bedanya. Jadi perasaan itulah yang menjadi ukuran iman kita semua. Kalau orang sudah merasa senang, itu nggak terasa walaupun lama. Nggak terasa, malah senang. Makin lama makin senang rasanya. Iya kan? Kalau orang lagi kasmaran, bertemu makin lama makin senang. Kalau sebentar banget, kok sebentar banget sih, mau kemana sih? Gitu, tanda tanya kan. Tapi kalau makin lama makin senang. Orang sudah kasmaran dengan zikir, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia selalu hatinya senang merasa berzikir, baca Quran. Ternyata hati kita ini belum mau kita ajak berbuat baik. Masih tarik-menarik dengan hawa nafsu kita masing-masing. Jadi hawa nafsu kita ini yang tarik-menarik ketika ruh kita, hati kita mau berzikir, mau berdekatan dengan Allah. Kenapa? Karena kita masih doyan banget sama makan. Malaikat rajin beribadah karena dia nggak makan, dia nggak tidur. Kalau kita masih senang makan, senang minum, senang tidur, hingga ibadah kita ini masih terus terganggu untuk lebih kontinu atau lebih fokus. Jadi rahasianya sebenarnya itu. Makanya kenapa kalau bulan puasa kita lebih rajin? Karena selama 1 bulan kita ikuti dengan puasa. Boleh aja, kenapa? Hari-hari sekarang juga kalau sering puasa silakan, malah lebih baik. Jadi orang yang sering puasa biasanya lebih rajin ibadahnya dibanding orang yang tidak berpuasa. Nah, para jamaah sekalian, ini kitab ini menyusun antara zuhur dan asar apa yang kita lakukan. Jadi buat mereka yang sudah pensiun, buat mereka yang sudah usia, itu yang terbaik. Tapi bagi mereka yang masih muda, masih punya pekerjaan, kembalilah dia ke tempat pekerjaannya. Begitu. Jadi ini diamalkan bagi mereka yang sudah pensiun. Barangkali saya mau ngapain ya? Dari Zohor Asar ini bingung nih. Nah sekarang kita mengajarkan kepada kita, wahai orang yang bingung ibadah apa yang dilakukan, udah jangan kemana-mana, tetap berada di masjid dan berzikirlah, baca Quran lah, baca selawat lah di dalam masjid hingga datang waktu asar. Itu yang terbaik. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ia nukil daripada setengah ulama. Ini perkataan ulama nih. Salasun yumkitullahu alaiha ad-dahiku min ghairi ujbin wal aqlu min ghairi ju'in wan naumu bin nahari min ghairi sahril laili. Saya ulangi. Salasun yumkitullahu alaiha ad-dahiku min ghairi ujbin wal aqlu min ghairi ju'in wan naumu bin nahari min ghairi laili. Ada 3 perkara yang dimurka Allah. 3 macam amal perbuatan yang dibenci Allah. Apa itu? Pertama, tertawa-tawa padahal nggak ada yang lucu. Ya. Ad-dhahik min ghairi ujbin. Ketawa terus padahal kagak ada yang lucu. Apa jadinya kalau begitu? Jadi
yang dibenci Allah yang pertama, orang yang banyak tertawa tanpa ada yang lucu. Kalau lucu bolehlah namanya lucu, tapi itu juga jangan berlebihan. Nabi peringatkan kepada orang muslim jangan ketawa terus berlebihan. Nanti hati jadi keras gitu. Yang kedua, al-aklu min ghairi ju'in, makan padahal belum lapar. Allah benci itu. Boleh makan kalau sudah lapar, kalau belum lapar jangan makan. Karena kalau perlu kita terlalu kenyang, isinya pasti banyak minum. Kalau udah banyak minum, pasti banyak tidur. Itu sudah lingkarannya. Urut-urutannya begitu. Banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Dan yang ketiga, apa yang dibenci Allah yang ketiga, tidur di siang hari, ya, padahal malamnya tidak begadang. Tidur di siang hari panjang, lama, tapi bukan untuk begadang malam hari. Mestinya yang dianjurkan tidur siang hari, supaya nanti malam kuat begadang untuk berzikir. Ya, supaya dia bisa habis sholat isya, dia bisa apa namanya bangun nggak tidur lagi, tidur udah jam 2 jam 3 dia baru tidur, ya, atau dia bangun dulu nanti dia tidur duluan dan sebagainya diatur. Jadi boleh tidur siang dengan harapan supaya bisa kuat begadang di waktu malam untuk berzikir beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ada 3 macam yang dibenci Allah. Yang pertama tertawa-tawa atau banyak tertawa-tawa. Yang kedua makan padahal masih kenyang belum lapar. Yang ketiga banyak tidur di siang hari tanpa ada tujuan untuk begadang di waktu malam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi mari sama-sama coba kita perhatikan diri kita, jangan diri siapa-siapa. Apa yang kita lakukan dari mulai sholat zuhur sampai waktu asar? Apakah yang kita lakukan bermanfaat buat akhirat kita atau yang sering kita lakukan sia-sia? Tidak bermanfaat buat akhirat kita. Berdunia juga kurang manfaat. Yang sering terjadi, saudara-saudara, waktu kita terbuang begitu saja dengan main HP. Ini maaf saudara, banyak stiker, saya ngapus stiker itu kagak dihapus kebanyakan. Kalau nggak perlu nggak usah lah, jadi bikin repot temen aja. Ya, ini saya ingatkan kembali kepada para pemegang HP yang masuk grup-grup. Apa sih stiker banyak banget, stiker lagi dikirim, nggak dihapus, penuh dihapus jadi kerjaan. Kerjaan kita ngerjain saudara kita sendiri, apa Anda nggak merasa bersalah ngerjain teman-teman kita? Kecuali kalau kita mau kirim-kirim itu yang kira-kira bermanfaat, berita-berita yang bermanfaat untuk dicontoh barangkali atau untuk dihindari ada berita maling supaya jangan sampai terjadi kemalingan. Ayo saudara-saudara mikir lagi deh, dari ulang lagi yang punya WA group. Saya ingatkan nih melalui ta'lim. Sia-sia saudara, sia-sia teman kita ngapus lagi nggak dihapus kebanyakan. Gunakanlah waktu ini yang bermanfaat. Jangan sampai sia-sia. Tuh dengar. Ya guru, betul emang. Gimana? Semua di grup mana aja dah, pokoknya begitu. Perang stiker semua. Apa sih artinya? Kalau nggak manfaat, jangan dikirim ke punya grup itu buat yang bermanfaat. Berita-berita, apalagi grupnya grup taklim. Buat taklim, berita-berita taklim. Bukan berita makan lagi. Ini grup taklim apa grup makan? Kadang-kadang saya agak ini juga gitu. Ngapusnya kita kebanyakan ngapus. Mestinya kita ngapus jadi sia-sia. Saya jarang-jarang buka, begitu saya buka udah 1.000. Udah 300. Dihapus semuanya, ada yang penting kagak dihapus. Astagfirullahaladzim.
Ayo saudara-saudara, kesempatan ini kita berpikir ulang. Jangan sampai ngerepotin temen dah. Ya gara-gara tangan kita, jari-jari kita. Kalau dulu Nabi bilang jaga lidahmu, jaga lisanmu, jangan sampai saudaramu jadi sakit hati, jadi marah-marahan. Kalau sekarang ditambah jaga jari-jarimu, jari jemarimu, jangan sampai merepotkan teman-temanmu di grup. Amin ya Rabbal Alamin.